pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita berdoa. Oh Bapa kami yang ada di dalam surga, waktu yang terbaik adalah waktu ketika kami mau mendengar suara Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini menjadi satu firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman yang memberi pengajaran, firman juga yang memberi hal-hal yang baru untuk kami ketahui dan kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah firman-Mu yang terus bekerja, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus mengajari kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, mendobrak aturan manusia demi Injil. Semua kita memiliki peraturan-peraturan yang berbeda-beda. Setiap keluarga punya peraturan, setiap suku, adat punya adat tersendiri, lalu memiliki aturan adat masing-masing. Begitu juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua memiliki aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warganya ketika di bangsa. Lalu peraturan-peraturan itu mengikat setiap kita, di mana kita tinggal dan di mana kita hidup. Kita tidak lepas dari aturan dan hukum. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bagi Petrus yang ialah orang Yahudi, orang Israel, memiliki kebiasaan-kebiasaan, lalu aturan-aturan bagi orang Yahudi, mereka tidak bisa sembarangan hidup bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Israel tidak bergaul dengan orang-orang non-Israel. Dan ini menjadi satu aturan turun-temurun yang mereka pegang. Lalu ketika Petrus dipertemukan dengan keluarga Kornelius. Keluarga Kornelius dia adalah pasukan Italia. Dia beserta keluarganya. Orang yang taat, sedekahnya luar biasa, dan doa-doanya diterima oleh Tuhan. Dan mereka ingin dibaptis oleh Petrus. Tetapi pemahaman Rasul Petrus pada waktu itu, dia belum mengerti kalau Injil keselamatan itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Lalu di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Ini pengalaman Rasul Petrus. Bagaimana dia harus mendobrak kebiasaan, adat dia, budaya, aturan yang sudah melekat dari sejak kecil, bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Nah, Kornelius juga, kenapa dia harus meminta Petrus? Karena malaikat yang menyuruh Kornelius untuk bertemu dengan Petrus. Dan ketika itu Petrus sesudah berkhotbah di Serambi Salomo, 3.000 orang bertobat. Lalu dia terus melayani di berbagai tempat. Dan malaikat Tuhan juga mengingatkan kepada Petrus,
bahwa Injil keselamatan itu harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi secara manusiawi Petrus masih belum bisa terima bagaimana keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain. Tapi Tuhan melalui malaikatnya mengingatkan kepada Petrus supaya dia menjumpai seorang yang bernama Kornelius. Akhirnya mereka bertemu, bercakap-cakap. Petrus masih mengatakan, saya orang Yahudi, tidak bisa bicara, diskusi dengan orang-orang di luar kaum saya. Apalagi saya harus datang ke rumah orang yang bukan sesuku dengan saya. Tapi karena kehendak Allah berbeda, malaikat Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Lalu dari percakapan itu akhirnya Kornelius, istri, anak keluarganya dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, Petrus mulai memahami dan mengerti bahwa Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua suku, semua bangsa, dan semua manusia Allah mengasihi. Oleh karena itu Allah menginginkan keselamatan itu bagi seluruh umat manusia. Pagi ini kita belajar dari Petrus. Mungkin selama ini kita memiliki pemahaman bahwa menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus itu hanya suku saya, hanya keluarga saya. Orang lain tidak boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pagi ini bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Orang-orang yang ada di sekelilingmu, mereka sedang menantikan kabar berita sukacita ini bahwa Sang Juru Selamat telah datang. Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Banyak orang yang tidak tahu arah kemana, tidak punya tujuan hidup, bahkan tidak tahu tentang kalau ada kebangkitan sesudah kematian dan penghakiman sesudah kematian. Banyak orang yang tidak mengerti tentang pemahaman ini. Lalu bagi kita yang sudah mengerti, bagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sudah memahami kebenaran ini, mari kita sampaikan dengan hikmat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan tidak mungkin banyak orang-orang seperti Kornelius pada zaman ini ada di sekitar kita. Dan marilah kita minta hikmat Tuhan supaya kita juga bisa menjadi pembawa berita-berita kebenaran itu. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau membukakan mata hati dan pikiran kami supaya kami mengerti pikiran Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi saudara kami, tetangga kanan kiri kami, dan orang-orang yang kami kenal. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Pakailah Tuhan kami semua menjadi alat di tangan-Mu sebagai pembawa-pembawa berita Injil Tuhan. Perlengkapi kami, beri hikmat dan bijaksana-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.